Orang dia ikut serta dalam pergumulan mengenai dosa. Dan kalau jemaat merasa itu, mereka tidak cepat kritis terhadap pendeta. Karena mereka tahu, dia seorang manusia seperti saya. Oke, ini Pak, ini kalau dalam konteks kami itu seorang pengkhotbah itu dia hanya dilihat sebagai wakil Tuhan. Oh ya. Oke, di mimbar sebagai wakil Tuhan. Dan menurut saya sih tidak ada salahnya ketika dia menyampaikan khotbah, berarti dia mewakili Tuhan di situ. Nah, ketika dia mewakili Tuhan menyampaikan khotbah, padahal di satu sisi ada seorang pengkhotbah itu ada seorang manusia, apakah itu juga ada peluang-peluang untuk jemaat memahami bahwa dia bukan sekedar wakil Tuhan, tetapi dia juga manusia yang bisa salah juga. Apakah bisa memungkinkan itu? Sehingga khotbah yang disampaikan itu tidak murni 100% bisa diterima jemaat nanti. Wah, ini bagian kesalahan manusia pendeta itu. Bagian itu apakah bisa seperti itu juga? Bisa, tapi setiap kata dari si pendeta diwarnai oleh karakternya, oleh biografinya. Misalnya, kalau ibu saya sakit, dan saya harus menulis sebuah khotbah mengenai mujizat Injil, mengenai di mana Tuhan membantu seorang yang sakit. Pasti saya bergumul mengenai ibu saya yang sakit. Pasti aspek-aspek itu masuk juga di dalam khotbah saya. Jadi setiap kata dari seorang pendeta diwarnai oleh karakter, biografi, konteks. Dengan sebab itu sebuah khotbah itu beda dengan firman Tuhan yang murni. Khotbah itu sebuah tawaran. Menurut perspektif saya, inilah firman Tuhan untuk jemaat kita. Silahkan, Anda bergumul sendiri apakah benar atau tidak. Jadi semacam tawar. Jadi dalam khotbah itu dia mengirimkan firman Tuhan tapi dibungkus dengan kemanusiaan itu sendiri. Betul. Dan warga jemaat juga manusia. Jadi mereka harus bergumul sendiri juga. Kenapa saya tidak mau mendengar ini? Kenapa? Apakah ini karena saya takut akan Tuhan atau takut akan kebenaran? Jadi memang baik warga jemaat maupun pendeta bergumul dengan apa yang menjadi firman Tuhan untuk kita. Dan majelis pun bergumul seperti itu. Jadi di dalam rapat majelis, jangan hanya berapat mengenai hal-hal praktis saja. Jangan. Kenapa tidak setengah jam kita bergumul apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita? Mungkin ini, mungkin itu. Agar khotbah berfungsi juga di dalam rapat majelis. Jadi sifat manusiawi dan sifat ilahi ada tercampur di dalam sebuah khotbah. Terus yang aspek berikutnya itu misionaris. Berkhotbah tapi seorang misionaris dia. Betul, karena jangan kita memikir bahwa setiap orang di dalam warga jemaat memang sudah seorang Kristen yang tidak ragu lagi, atau mungkin kadang-kadang di dalam hatinya tidak percaya lagi. Masih ada banyak orang seperti itu di dalam gereja sendiri yang belum memberi diri kepada Tuhan. Jadi misionaris itu juga di dalam jemaat. Kenapa? Mempertobatkan jemaat itu sendiri. Betul. Maupun mungkin teman-teman yang ikut sebagai tamu, maupun kita berkhotbah untuk orang yang tidak berada, yang mungkin seorang ibu punya anak yang tidak beragama Kristen lagi, tapi lewat khotbah firman Tuhan masuk dia, terus mungkin diteruskan kepada anaknya atau tetangganya. Jadi seorang misionaris